Tahan, Pak. Oke. Kenang-kenangan online ini ya. Ini adalah salah satu karya antara DPI dengan berikan tepuk tangan yang sungguh buat Bapak Asisten 1 Kota Langsing. ini adalah anggota Kongres Indonesia dan jadi anggota ya, ini semoga siapa. Terima kasih sama-sama Pak yang UPI saya akan sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Terima kasih. Om, biasa sekali Om. Oke. Pak Haji, lihat kemana sekali Pak Haji? Oke. Ya. Oke. Tahan. Oke. Oke. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Husni Tauhid SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والمجد والسرور والنعمة والصحة والعافية والصبر والسلامة والعلم والرزق والحكمة والحسنة والتوفيق والهداية علينا يا الله، علينا وفي أهل هذا الجماعة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا الله ونياتنا ومقصودنا يا الله إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamrin SPDI, kami di sini selaku panitia dan pelantikan pengurus DPC PPWI Kota Langsa dan pembukaan kegiatan seminar internasional, banyak berterima kasih kepada para undangan juga hadirin yang telah hadir atau berkenan di sini. Saya selaku MC mohon maaf kalau ada salah kata, ada juga salah ataupun tiga. Dengan saya akhiri di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Pak? Bu? Baik. Kita segera mulai saja acara seminar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sampai azan Zuhur kita break sebentar, nanti kita lanjutkan pengalaman kemarin di Aceh Timur. Kita langsung dan sampai azan kita break sebentar sekitar 10 menitan, terus kita lanjut lagi sampai tutup, baru kita break selesai. Mudah-mudahan kita sepakat ya. Baik, tapi mudah-mudahan ada kesempatan lah buat kita dialog nanti. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya dulu ini, berapa teman-teman guru? Saya kebetulan juga guru. Guru SMP, SD, SMK, Bapak Ibu. Saya kebetulan pernah di SD, jadi guru SD, dan PNS saya dimulai dari guru SMP. Selanjutnya setelah menamatkan S1, saya jadi guru SMA di Pekanbaru. Terus ditarik SM, jadi saya pernah di berbagai sekolah yang agak berbeda-beda itu. Terus saya ditarik ke Sekretariat Jenderal DPD saat ini sudah di tahun ke-6. Sementara juga saya paruh waktu untuk belajar dari dosen di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas mungkin apa yang saya alami gitu ya, bahwa dalam pendidikan memang banyak problem yang kita hadapi, dan yang paling sulit barangkali adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita agar anak kita itu jauh lebih pintar daripada kita. Karena itulah cita-cita seorang guru yang sejati, agar anaknya menjadi lebih baik daripada diri dia sendiri. Tapi kenyataannya kita susah payah untuk memotivasi anak kita untuk belajar. Nah, kita coba lihat informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, transformasi pendidikan, transformasi informasi itu kalau kita lakukan secara formal di sekolah-sekolah, baik yang di swasta maupun negeri, maka ada tahapan-tahapan. Dulu kala sebelum ada sekolah, sebelum ada peradaban, ya alam terkembang jadi guru. Jadi kita manusia waktu itu belajar dari alam. Belum ada guru waktu itu, belum ada sumber-sumber belajar yang lain. Mungkin nabi-nabi pun belum ada. Jadi manusia yang hidup pada zaman purbakala itu belajar dari alam. Nah, kemudian pada tahap berikutnya sudah muncul guru. Misalnya zaman-zaman Aristoteles, zaman Socrates, itu kan didatangi oleh para muridnya dan belajar. Demikian juga para nabi-nabi, mereka menjadi guru, menjadi
tempat bertanya mana yang baik, mana yang harusnya dilakukan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ketika alam tulis menulis itu datang, maka bertambah lagi sumber belajar. Selain alam, guru dan juga buku-buku, tulisan-tulisan, artefak dan lain sebagainya. Nah, di abad 19 sampai sekarang sudah mulai berkembang lagi tahap berikut, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi sumber belajar itu tidak hanya dari alam, guru, buku-buku di perpustakaan dan sebagainya, tetapi juga teknologi sudah menjadi penunjang yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan pendidikan kita. Mungkin di sini kita sebenarnya agak, ya kata Pak Wali Kota tadi atau Pak Asisten, ada disparitas dari sarana prasarana teknologi yang kita miliki untuk peningkatan pendidikan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, kita coba lihat bagaimana saya coba melihat bahwa sistem pendidikan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat kita itu saya bagi dua. Pertama adalah ketika guru menjadi pusat dari pembelajaran di dalam kelas atau di mana-mana yang terjadi. Jadi guru sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau sumber informasi tadi. Nah, ketika guru yang menjadi sumber utama, ya terutama mungkin kampung-kampung yang jauh dari sumber-sumber yang lain, sumber informasi yang lain, maka guru lah yang menjadi panutan utama. Jadi kalau gurunya mengajarkan itu misalnya bentuk huruf seperti ini adalah B misalnya, maka siswanya juga akan ya otomatis mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Ya, walaupun tadi itu huruf A yang saya buat, tapi karena saya ajarkan huruf B, maka mereka akan mengikuti. Begitu kuatnya guru sentris ini sebenarnya. Nah, pada beberapa ratus tahun kemudian justru sudah berubah bahwa siswa lah yang menjadi pusat pembelajaran itu sendiri. Siswa yang akan aktif untuk mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber yang ada. Guru itu hanya satu bagian dari sumber belajar. Ada perpustakaan, ada lab, ada bengkel-bengkel, ada alam, bahkan sekarang ada sahabat. Bisa sahabat yang kecil sampai sahabat yang tua-tua, bisa sahabat yang hanya orang biasa sampai sahabat profesor. Bisa sahabat yang dekat, bisa sahabat jauh di seberang lautan menggunakan online, chatting dan sebagainya. Demikianlah sekarang proses pembelajaran itu berlangsung, bahwa kelas itu tidak hanya ruangan seperti ini, tapi justru seluruh dunia ini adalah kelas buat kita semua. Dan ya kita juga di sini sedang belajar. Sekarang ada teman-teman dari Jepang datang. Ini kan sebenarnya kita pandang bahwa ini adalah guru kita yang akan memberikan informasi kepada kita semua nanti. Nah, harapannya adalah ketika kita mendapatkan sebuah informasi dari satu sumber saja, maka kemungkinan ini akan terjadi. Kita bermain sedikit Pak, untuk menyegarkan suasana, biar Bapak itu tidak tegang dan kayaknya serius banget nih. Ya. Saya masih ada sisa buku. Ini adalah hasil kerjasama PPWI dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta. Lomba menulis untuk siswa SLTP, SLTA dan mahasiswa tentang hubungan Indonesia Maroko zaman dulu, zaman sekarang dan yang akan datang. Ini isinya. Dari 600 artikel yang masuk kita seleksi dan kita jadikan buku atas dukungan dari kerajaan Maroko. Mudah-mudahan ini menjadi referensi atau oleh-oleh buat, ya mohon maaf cuma 2 orang yang bisa dapatkan bukunya, tapi dalam bentuk coba kita bermain sedikit. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Bapak Ibu tentang ilustrasi Jepang. Ketika melihat, ini kan sebuah informasi nih. Ketika melihat gambar itu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian dan adik-adik? Ya Pak, silakan. Kita cari yang bukan jawaban yang benar atau salah, tapi jawaban yang paling lucu ketika melihat gambar itu.
Terima kasih Bapak Wilson. Setelah saya melihat gambar sebuah bola juga bisa, matahari juga bisa, kemudian juga bisa juga melambangkan dari Bapak yang ada di depan ini, bendera Jepang, ya, bendera Jepang Pak. Ya, jadi kalau menurut saya itu seperti itu Pak, itu yang saya tangkap seperti itu. Oke. Ya, menurut saya demikian Pak. Silakan Pak. Baik, kita cari lagi yang mungkin pembanding mana nanti yang lebih lucu. Ya, sebentar Pak ya. Bapak siapa? Pak Wan. Ya, silakan. Bapak, Ibu, ya silakan. Ya, silakan. Singkat saja. Ya. Saya Alvin. Saya Alvin, Pak. Saya dari DPP 7. Kalau saya melihat gambar merah ini, saya melihat ini adalah gambar orang menggunakan topi warna merah, topinya besar, tapi disorotnya dari atas, Pak. Ya, topinya besar, disorotnya dari atas. Iya. Oke, ini salah satu jawaban yang baru kali ini saya dengar. Kita tolong, Pak. Ya, kita carikan ya, kalau video ya. Ya. Ini jawaban lucu, benar. Baru kali ini saya dengar ada jawaban disorot dari atas, ini sebaik. Ya, baik. Ada lagi yang kira-kira bisa memberikan ya, sekedar satu lagi, satu. Apa yang terlintas di pikiran ibu kami dengan apa ini? Maksud Pak? Tidak ada. Ya, tidak, bukan soal benar salah, yang lucu gitu kan. Ya, silakan. Menurut saya itu seperti peta buka, itu menggambarkan ibu kota dari suatu peta buka dan itu tandanya ibu kotanya. Bagus. Jadi peta buka ya, karena tidak ada nama di situ. Baik. Kayaknya kalau saya malah melihat itu peta buta mata sebelah gitu. Baik. Silakan, Adik. Sudah dari mana, Adik? SMA Negeri 1. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya sesalkan adalah kenapa setiap kita menerima informasi seperti itu pasti yang kelihatan adalah di tengah yang harus menjadi perhatian kita. Jadi jangan kita salahkan anak-anak kalau misalnya mereka justru melihat apa yang sesungguhnya terjadi itu harus seperti ini. Kita cuma menginformasikan satu, tapi mereka sudah kemana-mana pikirannya, karena sumber informasi yang mereka terima itu tidak hanya dari kita, dari guru, tapi mereka terima dari mana-mana, dari internet, dari perpustakaan, dari net dan seterusnya. Sementara kita mungkin ya upgrading pengetahuan kita ya sangat sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya mungkin kesempatan kita untuk ya belajar, training dan sebagainya sangat kurang. Seminar pun sudah sekali-sekali kita lakukan. Akhirnya kita hanya mengatakan bahwa kita ini sudah sumber ilmu pengetahuan yang hebat. Ketika kita berhadapan dengan anak, kita malah marah. Ini bukan begini, bukan begini, bukan begini. Rupanya si anak mendapatkan sumber dari tempat-tempat lain sehingga mereka melihatnya seperti itu. Ya, itu sebenarnya yang ingin saya gambarkan kepada kita semua sehingga kehadiran dari teman-teman ini mudah-mudahan akan memberikan salah satu ya sudut pandang dan cakrawala berpikir kita. Sehingga nanti pada akhirnya apa yang saya sampaikan pada pidato di awal adalah kita bisa menguasai informasi untuk menguasai peradaban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman ini akan banyak mengulas langsung kepada topik yang akan dibicarakan. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan saya lanjutkan kepada Pak siapa dulu? Ya. Ada juga sang. Ya, nanti kita coba beri tepuk tangan untuk Pak Adaji untuk menyampaikan apa itu Black dan bagaimana sistem ini bisa jalankan di tempat kita. Tomo. Jadi kalau Bapak Adachi duduk tidak kelihatan, jadi Bapak milih berdiri gitu. Kalau kelihatan nggak wajahnya?
見たいでしょ Pengen lihat kan wajah Bapak Aranci? Tuh. ありがとうございます。 Terima kasih banyak. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Arashi. Apa kabar? Terima kasih. Indonesia 語を勉強しますので、みんな教えてくださいね。 Karena Bapak Aranci sekarang tuh lagi belajar bahasa Indonesia, kalau bantuan dari semua untuk mengajarkannya lagi. ここからは、グレットのトランスレーターのダニエルさんが通訳してくれます。 Hai, perkenalkan nama saya Daniel, saya akan menerjemahkan pembicaraan dari Bapak Aranci. 私は、日本でね IT を利用した教育コンテンツを開発制作しているメーカーの社長をしています。本日は皆さんとお会いできるのを本当に楽しみにしています。 Beliau adalah presiden direktur dari pembuatan merek dan pengembang konten pendidikan dengan menggunakan IT di Jepang. Hari ini beliau sangat senang bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu sekalian. また本日のようなこういう機会を作ってくださったPayPayのウィルソンさんはじめ皆さんには本当に感謝しています。このセミナーを開催するにあたってご協力してくださった皆様にも感謝します。ありがとうございます。 Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wilson dari PPWI beserta seluruh jajarannya. Selanjutnya kami juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama untuk seminar ini. Untuk terima kasih banyak Pak. Bu. アチェ語でテリモン語なし Dalam bahasa Aceh itu terimo genasi ya Bu. Terimo genasi. 朝小学校を見学させてもらいました。 Tadi pagi kita berkunjung ke suatu sekolah SD. そこの小学生に教えてもらいました。 Tadi diajarin oleh siswa-siswa dari SD tersebut. 皆さん教えてください。 Jadi tolong diajarin lagi gitu. はい。じゃあ、今日ですね、私たちがここでお話しさせていただく内容は、皆さんが知っている教育とは少し違った話がたくさん出てくると思います。 Pada hari ini kami akan menjelaskan pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang sudah Bapak Ibu sekalian sudah ketahui. 参加してくださった皆さんにはたくさんのね、興味を持って入っていただきたいと思っています。 Jadi kami berharap setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari kami, Bapak memiliki ketertarikan terhadap apa yang kita jelaskan nanti. ではまずはじめに私からですね、私たちの教育に関しての考え方、それから今インドネシアで行っていることに関してお話しさせていただきます。 Jadi untuk yang pertama, kami akan menjelaskan pemikiran kami, cara pikir kami mengenai pendidikan dan aktivitas yang kami lakukan di Indonesia. 私たちは日本で塾という教育環境をいくつも作ってきました。 Jadi dalam hal ini kami telah membuat beberapa lingkungan pendidikan di Jepang seperti bimbingan belajar atau yang kita kenal dengan bimbel. たくさんの子どもたちが非常に笑顔で勉強するようになりました。 Anak-anak pun ikut bimbingan belajar itu dengan penuh semangat belajar dan sambil tersenyum. 子どもたちは勉強が苦手なのでもできないのでもありません。 Jadi meskipun anak-anak tidak bisa belajar gitu, tapi bukan berarti anak-anak itu tidak bisa. 自分がどこでつまずいているかがわからない、どこまでできるか、その把握ができていないだけなんです。すべての子どもたちにはやれる、できるという能力があるんです。 Jadi anak itu hanya tidak paham di mana kesulitan, sampai mana kemampuannya, Anda tidak dapat memahaminya sampai di sana. で、その持って生まれた能力を周りにいる大人がですね、いかにうまく引き出してあげるか、その環境を用意してあげるかが私たち大人の役割でもあると考えています。 Hanya saja untuk dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak yang dibawa sejak lahir, kami berpikir bahwa itu adalah peran penting dari orang dewasa, dan orang dewasa pun harus mampu membuat lingkungan yang baik seperti itu. 後ほど詳しくご説明させていただきますが、子どもたちが自分で学習して、自分で考えて、自分で判断する力を身につける、育てることができるシステムが私たちが制作したグレフティという教育インフラです。
Mungkin nanti akan lebih diperjelaskan lagi mengenai sistem ini. Namun hal ini adalah bertujuan agar anak-anak mampu dan mau belajar dengan keinginannya sendiri, dengan cara pikirnya sendiri, bimbingan dan menemukan kemampuan untuk dapat belajar mengambil keputusan sendiri. Sistem ini bernama sistem GLECI yang kami buat untuk infrastruktur pendidikan. インドネシアでは素晴らしい人材がたくさんいます。しかし一方で、貧しいために教育を受けることができない人たちもたくさんいます。 Di Indonesia ini SDM sumber daya manusia itu sangat luar biasa bagusnya. Cuma ada satu hal yang dirasakan masih kurang, yaitu masalah ekonomi. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan dari masalah ekonomi ini. 日本では私たちがやっているこのビジネスは、とても大きなマーケットになっています。このビジネスをインドネシア全土に広げることで、たくさんの子どもたちが教育を受けるチャンスが生まれます。 Bisnis yang sedang kami lakukan ini di Jepang menjadi salah satu market yang sangat besar. Dengan memperluas bisnis ini di seluruh Indonesia, akan lahir kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. 私たちはインドネシアでもたくさんの先生方、それから学校とも協力をして子どもたちがより高い学校へ進学できるように、そしていい企業に就職できるように、利益で就学支援をしようと思っています。 Di Indonesia, kami telah bekerja sama dengan berbagai sekolah dan para guru agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dan nantinya dapat bekerja di perusahaan yang bagus. Dengan pendapatan yang ada, nantinya kami ingin membuat sekolah bantuan di Indonesia. インドネシアの方々と一緒に協力をしてやっていくことで、我々はノウハウを提供したいと思っています。 Dengan melakukan hal ini secara bersama, dengan bekerja sama dengan orang-orang Indonesia, kami pun ingin memberikan know-how atau pengetahuan kepada kita semua. これまで日本の企業は安い賃金でインドネシアの人を雇って仕事をしてきました。 Selama ini perusahaan Jepang itu banyak mempekerjakan orang-orang Indonesia dengan memberikan atau dengan membayarkan upah yang murah kepada pekerja. つまりコストのかからない人件費をこのインドネシアで使って自分たちの利益ばかりを追求しているわけですね。 Bisa dikatakan dengan memanfaatkan pembayaran upah yang murah di Indonesia dapat digunakan untuk menekan cost dan hanya akan menambah keuntungan bagi diri mereka sendiri. 最も肝心な仕事を作るというノウハウ、発展していくためのノウハウは全く伝えられてません。 Dan lagi, know-how atau pengetahuan yang penting dalam pekerjaan tersebut tidak pernah atau sama sekali telah diajarkan atau disampaikan oleh perusahaan tersebut kepada para pekerjanya. 私たちはそうではなく、インドネシアの方々が今まで以上に仕事をできるようにしていきたいと思っています。 Tapi di sini kita tampil berbeda dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada. Justru kami ingin memberikan know-how tersebut kepada orang-orang Indonesia agar dapat bekerja lebih baik. これまで日本から来ている塾とか教育業産業の会社は費用も当然我々よりも2倍も3倍も高いです。 Selama ini bimbingan belajar atau bimbel yang datang dari Jepang ataupun industri pendidikan lainnya dari Jepang yang ada di Indonesia dari segi biaya itu 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal dari kami. どうしてか。 もともと日本から来る教育の会社はインドネシアの 10% のお金持ちだけをターゲットにしてやってくるからです。 Kenapa demikian? Karena perusahaan atau industri pendidikan yang datang tersebut ke Indonesia saat ini hanya menargetkan 10% dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Dan perusahaan seperti ini tidak memberikan know-how atau pengetahuan kepada para pekerja Indonesia. さらにこれまでの日本企業のように自分たちが経営不振に陥るとスリム化することを目的にすぐに現地の雇用をカットして企業の再生を実践していきます。 Ditambah lagi, jika perusahaan Jepang yang ada saat ini mengalami kekurangan atau kerugian, mereka akan mengurangi tenaga kerja dengan mem-PHK mereka untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri.
結局は安い賃金で雇用して苦しくなると切り捨てて我が身を守る、この繰り返しなんですね。 Jadi dengan kata lain, mempekerjakan orang-orang dengan upah yang kecil dan kita mengalami kesulitan, mereka akan dan ketika mengalami kesulitan mereka akan membuang bebannya guna untuk melindungi dirinya sendiri, dan ini akan berjalan secara terus-menerus seperti ini. 私たちはインドネシアの方々にノウハウを伝えます。インドネシアでは多く見られるものをお金に変えるビジネスのノウハウではありません。 Lain halnya dengan kami akan memberikan dan menyampaikan know-how tersebut atau pengetahuan tersebut kepada orang-orang Indonesia. Tetapi know-how atau pengetahuan yang akan kami sampaikan nanti bukanlah hal yang sama seperti yang sering kita lihat di sekitar kita, yaitu menukarkan barang dengan uang. 教育、人間形成教育という目に見えない付加価値によるビジネスのノウハウを伝えて、教育ビジネスという新しい産業をインドネシアに作りに来ました。 Tetapi know-how yang akan kami berikan, know-how yang kami maksud adalah pendidikan terhadap manusia yang berhubungan dengan bisnis dengan nilai plus yang tidak tampak, dan kami ingin membangun sebuah industri pendidikan sebagai bisnis pendidikan. 子どもたちの成長を見守りつつ、大人も今までにない価値ある仕事をする、その結果少しでも貧困の格差をなくしていくことができます。 Dengan melihat perkembangan anak dan juga pekerjaan yang lebih berharga bagi orang dewasa, sebagai hasilnya dapat mengurangi orang-orang yang tidak mampu atau tidak cukup dari segi ekonomi. 私たちが日本から持ち込んだシステムをインドネシアの皆さんと一緒にインドネシアの文化に合ったものに変化させて、メイドインインドネシアとして海外のビジネスにも展開できます。 Sistem yang kami bawa dari Jepang ini akan disesuaikan dengan budaya Indonesia dan akan bekerja sama pula dengan orang-orang Indonesia untuk membuat suatu produk made in Indonesia yang bisa kita jual nanti ke luar negeri. そこで発生する利益で子どもたちが学校へ行くための奨学金制度を作って、みんなが等しく教育を受けられるように環境を整備して、世界に羽ばたってもらうことができるんです。 Hasil dari pendapatan yang ada nantinya, kami berencana ingin membuat sebuah sekolah dan memberikan bantuan berupa beasiswa agar semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan fasilitas dan lingkungan yang baik agar anak-anak mampu tampil atau bersaing dalam skala dunia. 道路を作ること、それから水道を作ることと同じように教育はインフラです。 私たちが生きていく上で欠かせないものです。 Hal ini sama seperti kita membuat jalan atau kita seperti membuat saluran air, di mana pendidikan itu adalah sebuah struktur yang tidak terlepas dari kehidupan kita. これらの授業は今後何十年何百年と次の世代が引き継いでいかなければいけません。 Dari bisnis ini, kedepannya beberapa puluh tahun akan datang atau beberapa ratus tahun yang akan datang harus berlanjut untuk generasi selanjutnya. インドネシアは国別の GDP、これ世界で第16位ですが、1人当たりの GDP は世界で第113位、1人当たりの生産性が高まれば国力向上に必ずつながります。 Dibandingkan GDP negara lain, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dan GDP per orangnya di peringkat 113 di dunia. Jika kualitas satu orang meningkat, itu akan berhubungan dengan adanya peningkatan kekuatan dari negara tersebut. さらにインドネシアには石油とか石炭、地熱などの資源の埋蔵量が世界最大規模です。資源に付加価値をつけて 人口だけが世界第4位なのではなくて、経済としてもそういう立場で、作ることが必要です。 Ditambah lagi, di Indonesia ini terdapat banyak sekali sumber daya alam yang besar, yang baik, seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, yang jumlahnya sangat besar, namun sayangnya masih terpendam. 地熱は世界の 40% もありますが、
実際に開発されているのは 4.6% しかありませんね。これだけの資源があるのに慢性的な貿易赤字と外貨不足になっているわけです。 Dalam hal ini, gas bumi di Indonesia terdapat 40% dari seluruh dunia. Namun kenyataannya hanya digunakan sebesar 4,6% saja. Dan keadaan ini tidak pernah berkembang dan sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi dalam hal ekspor impor yang terus-menerus mengalami minus dan Indonesia pun kekurangan mata uang asing. 資源の生かし方一つでも大きく異なってきます。そうすることで子どもたちが夢を見ることができる。そうすることが私たち大人の仕事だと考えています。 Dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, mungkin semua akan berbeda. Dengan begitu, anak-anak pun bisa bermimpi untuk masa depannya, dan untuk itu kami berpikir ini adalah sebuah pekerjaan dari orang dewasa. 子どもたちが夢を描けるような環境を作ること、それがとても大切だと私たちは考えている。 Maka dari itu, kami berpikir untuk membangun lingkungan yang baik itu adalah hal yang sangat penting agar anak-anak dapat bercita-cita di dalam lingkungan yang baik tersebut. 以上のような考え方を、中途半端に理解してビジネスをやろうと思う方とは私たちはビジネスはできません。グレフテを使ってビジネスをすることは考えないようにしてください。 Cara pikir atau pemikiran kami ini seperti yang telah kami jelaskan tadi, bagi orang-orang yang berniat atau punya pikiran untuk melakukan bisnis bersama-sama, tapi dengan pemahaman yang masih setengah-setengah, bisnis tidak bisa kami untuk bekerja sama, bisnis tidak bisa dilakukan. Dan jangan berpikir untuk berbisnis dengan menggunakan Glade. いいですか？私たちを利用するのではなくて考えを本当に理解して一緒にビジネスをすればしっかり稼げるようにノウハウをお伝えします。 Tapi bukan berarti kami tidak mau bekerja sama. Hanya saja jika ingin berbisnis, maka pahamilah terlebih dahulu cara pikir dan pemikiran kami. Jika benar-benar sepaham dan sudah benar-benar mengerti, kami akan mulai menyampaikan dan mengajarkan know-how atau pengetahuan itu. ここからは私たちが制作したグレフティという教材を実際に皆さんに見ていただきます。 Selanjutnya kami akan menjelaskan bahan ajar yang kami buat yaitu Glade Tea. グレフティという教材の名前は会社の名前グレフトから付けた名前です。 Jadi sebenarnya nama bahan ajar Glade Tea ini diambil dari nama perusahaan yaitu Glade. グレフトはグローバルエデュケーショナルコミュニケーションテクノロジーという言葉の頭文字を取って名付けました。 Glade itu merupakan satu kepanjangan dari Global Educational Communication Technology. テクノロジーという連想すると機械だったり IT の技術だったりをイメージすると思います。しかし機械とか技術はコミュニケーションを取りませんね。 Mungkin kalau kita mendengar disebutkan kata IT, kita pasti akan terbayang sebuah peralatan dan pengetahuan dengan menggunakan IT. Tetapi sebenarnya peralatan dan pengetahuan itu tidak dapat berkomunikasi dengan kita. 最後はどんなことにおいても人なんです。 Dan yang terakhir bagian situasinya adalah tergantung orang yang menggunakan peralatan dan pengetahuan tadi. 私たちは人がテクノロジーを発揮してグローバルに活躍できるための教育が必要だという思いで名付けた会社の名前であり教材の名前です。重要なのはこの教材に依存するのではなくて教材はあくまで一つのツールであるということです。 Dengan orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini, kami berpikir diperlukan juga suatu pendidikan yang dapat berbicara secara global. Maka dari itu, kami menamakan nama perusahaan dan bahan ajar yang kami bikin ini adalah dengan maksud tersebut. Yang terpenting dalam bahan ajar ini adalah suatu wadah, tapi kita tidak harus terlalu tergantung dengan wadah tersebut. グレフトの、専務取締役の中井が紹介します。彼は、日本の民間塾業界を担当しています。これまでたくさんの日本の教室を開拓して
子どもたちの学ぶ意欲を引き出して気づきを与える実践をしてきている人間です。 Perkenalkan, ini adalah Bapak Nakai. Beliau adalah Senior Managing Director dari GLEC. Beliau adalah penanggung jawab dari industri bimbingan belajar untuk masyarakat di Jepang. Dan selama ini beliau telah banyak mengembangkan berbagai kelas di Jepang dan membantu serta menarik keinginan belajar dari siswa-siswa di Jepang. 私からは以上です。Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Wakarimashita. Daripada Cisose, disebutkan dalam bahasa Aceh, terima kasih. Tadi mengerti nggak dalam bahasa Indonesia Pak Daci yang dikatakan? Terima kasih, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Selamat siang. Wama, selamat siang. Terima kasih. Bahasa Jepang, selamat siang. Konnichiwa. Satu lagi. Konnichiwa. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nakai. Saya senang bertemu dengan Anda. Finish. ここからは通訳者アンガさんに通訳してもらいます。 Ya, dari sini saya sebagai penerjemah yang akan menyampaikannya. 私の方からは、日本の学習塾の歴史をまず紹介いたします。 Jadi pertama-tama beliau akan menjelaskan sejarah bimbel ya di Jepang. インドネシアにもたくさん塾がありますね。 Di Indonesia juga kan terdapat banyak bimbel ya. どんな塾がありますか？ガネーシャ、クモン、いっぱいありますね。 Ada bimbel seperti apa aja? Ganesha, Geo. 日本にもたくさん塾があります。日本には5万件塾があります。 Di Jepang juga banyak terdapat bimbingan belajar. Jumlahnya sekitar 5 juta tempat, 5 juta bimbel belajar. 日本は小さい国ですよ。小さい国ですけど、5万件の塾があって、その塾の歴史をまず、簡単に紹介します。 Ya, meskipun Jepang itu sangat kecil, tapi untuk bimbingan belajar di sana itu ada sekitar 5 juta bimbingan belajar. 最初は学校の補習から塾がスタートしました。 Jadi untuk sejarah bimbingan belajar di Jepang, pertama-tama bimbingan belajar di Jepang itu dimulai dari untuk pemantapan dari sekolah. 学校と同じように先生が黒板を使って説明をして分かりますかという、授業からスタートしています。 Dan dimulainya itu pembelajarannya seperti yang guru ajarkan. Ini mengerti tidak satu pihak. で、その次は先生1人と、シスは、生徒1人という家庭教師個別指導、そういう塾が増えてきました。 Dan berkembang mulailah diterapkan secara privat ya. Jadi dalam satu kelas ada satu orang atau 2 orang murid dengan satu guru. 集団指導、個別指導、どちらも子どもたちは先生、グルから言われたことを記憶、アナライズ、記憶するという学習が中心になっています。 Tapi pada umumnya belajar kelompok atau privat itu sama saja, soalnya rata-rata anak itu hanya disuruh untuk menghafal apa yang guru katakan. これには一つ問題があります。 Dan ada permasalahan satu. 子どもたちは大人に言われたこと、先生たちに言われたことは記憶してできるようになっていきます。 Jadi ada permasalahan satu di situ, si anak hanya mengerti apa yang dikatakan guru saja jadinya. しかし自分で考えて、行動をする、そういうことがだんだん苦手になっていってます。
Jadinya anak-anak itu sangat tidak bisa ya untuk berpikir sendiri apa kemauannya. Jadi ada kekurangan di situ. 日本でも小学校、中学校、高校、大学と先生に言われたことを記憶する学習を続けて、人から言われたことはできるけども自分で考えて行動できない、そういう人間が増えてきています。 Jadinya dengan pembelajaran seperti yang dari SD, SMP, SMA, jadinya terciptalah istilahnya orang-orang yang tidak bisa berpikir dengan pemikirannya sendiri. インドネシアはどうでしょうか。子どもたちは自分で考えて行動できる人が多いですか。 Itu mungkin di Jepang, kalau di Indonesia sendiri seperti apa ya? Apakah anak-anak di sini sudah bisa berpikir dengan pemikirannya sendiri? 多いですか。 Bagaimana? Belum ada. 残念ながら日本でもすごくすり気です。 Sama saja di Jepang juga sangat sedikit anak-anak yang bisa berpikir sendiri. このままでは日本も今でこそ、GDP が世界3番目ですけども、今予想されているのは2050年35年後にはインドネシアと同じ GDP になります。 Jadi kalau lama-lama seperti ini, meskipun Jepang sekarang GDP-nya di peringkat 3 dunia, 2050 tahun yang akan datang atau 35 yang akan datang akan istilahnya sama dengan GDP di Indonesia, ya, istilahnya akan menurun. 日本もインドネシアも同じです。これから国を作っていく子どもたち、それぞれが自分で考えて、仕事を作っていく、そういうことが必ず必要になってきます。 Jadi maupun Indonesia, Jepang itu sama saja. Jadinya untuk kedepannya si anak-anak atau orang-orang itu harus bisa berpikir sendiri apa keinginan mereka untuk masa depan mereka atau untuk pekerjaan mereka ke depannya. それを解決するのは教育しかないと我々は考えています。 Dan kami berpikir untuk memecahkan masalah itu pendidikanlah yang harus diutamakan. 今日参加されている皆さんは、教育に関わる仕事をされている方が多いと思います。 Dan yang para hadirin yang hadir di sini mungkin semuanya berkecimpung di bidang pendidikan. 日本でも学校の先生、学習塾を経営している先生、そういった皆さんと一緒になって、今から見ていただくシステムを作っています。 Dan kami itu membuat sistem yang dimana nanti akan ditampilkan, dan kami juga ingin bekerja sama dengan para guru di sekolah maupun guru-guru yang ada di tempat bimbingan belajar. このシステムを使うことによって子どもたちは自分で考えて自分で行動できる人間に成長していきます。 Jadi dengan menggunakan sistem ini anak-anak itu bisa berpikir sendiri dan bisa punya keinginan sendiri untuk bisa belajar mandiri. では日本の、授業風景を少し、ご覧ください。 Ini adalah suasana belajar yang ada di Jepang. これは小学校の授業風景です。 Ini suasana belajar SD. 1年生の子もいれば、2年生の子、5年生の子、一つの教室の中でいろんな年齢の子どもたちが一緒になって勉強しています。 Dan dalam satu kelas ini terdapat berbagai macam kelas ya, dari anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6 campur di sini. やっている教科もバラバラです。 Dan yang dilakukan oleh anak-anak itu pun berbeda. Jadi ada yang belajar matematika, yang belajar bahasa Inggris, macam-macam. 基本的にはプリント、自分で作ったプリントを自分の手で、解いていきます。 Jadi pada umumnya sistem belajar ini istilahnya si anak memprint soalnya dan melakukan print tersebut. で分からなくなると自分でパソコンの前に行ってアニマシーを確認します。 Dan ketika si anak itu ada yang tidak mengerti, si anak bisa melihat animasi. でさらに自分がやった学習、丸、×、正解、不正解をすべてインターネット上に、
登録していきます。 Dan nantinya akan dicocokkan jawaban salah, benar, hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam internet untuk informasi. そうするとインターネットから次にどういう勉強をしたらいいのか、という提案がなされます。 Dan dari internet itu, sistem itu apa namanya, ada arahan untuk si anak itu harus seperti apa. で子どもたちは少しずつ、自分で勉強を進めていけるようになります。 Dan nantinya si anak itu bisa belajar ya, per step sedikit demi sedikit. 今プリントを作っている女の子、この子は1年生の女の子です。 Yang tadi barusan terlihat itu adalah anak kelas 1. 1年生の女の子も自分でプリントを作って1時間でも2時間でも勉強を続けています。 Jadi anak kelas 1 ini juga bisa ngeprint sendiri dan belajar bisa fokus ya, 1 jam, 2 jam. こういう映像をインドネシアで、いろんな地域で見ていただくと、うちの地域の子供にはできないという先生が多いです。 Mungkin di sini ada bayangan mungkin wah kalau di daerah saya kalau sistem seperti ini tidak bisa, susah, mungkin ada pemikiran seperti itu. でも去年1年間、後ほどヤマンさんから紹介していただきますが、インドネシアでも、しっかりと子どもたちは成長してくれました。 Tapi selama 1 tahun kebelakang kami sudah melakukan riset dan nantinya akan dijelaskan oleh Pak Yaman juga. 皆さん西ジャワのガルートというところはご存知ですか？ Para hadirin sekalian tahu tidak Jawa Barat, Garut, provinsi Garut, ada yang tahu? Kabupaten Garut. 知ってますか？ Ada yang tahu? そのガルートで1年間、塾をやってきました。 Jadi selama 1 tahun kami istilahnya melakukan uji coba di Garut sana. ガルートの子どもたちも同じように自分で勉強を進められています。 Dan di Garut itu hasilnya si anak-anak juga bisa melakukan pembelajaran dengan mandiri. では SMA の授業風景です。 Ini suasana belajar anak kelas SMP ya. 中学生は一つの教室の中に100人近い子どもたちが集まって勉強しています。 Jadi untuk SMP ini satu kelasnya terdapat 100 siswa. どこの国の子どもたちも同じようにできると我々は信じています。 Dan murid yang ada di negara manapun kami percaya bahwa mereka itu pasti bisa. で、こういうふうに塾をするためのノウハウを我々は皆さんに提供します。 Dan kami akan memberikan istilahnya know-how tersebut untuk para hadirin. 塾というカンパニー、会社を経営するためのノウハウ。 Jadi know-how untuk mengelola perusahaan juku. そして塾という教室を運営していくためのノウハウ。 Terus know-how untuk pengelolaan kelas. そして子どもたちを指導するための指導ノウハウ。 Terus untuk mendidik atau mengarahkan know-how untuk anak. こういったノウハウをすべてマニュアルにして皆さんにインドネシア語で伝えられるように作っています。 Dan kami membuat istilahnya know-how tersebut dijadikan manual dan nantinya kami berharap untuk bisa menyampaikan know-how tersebut. ノウハウ通りにやっていただければ確実に成功します。 Jika melakukan know-how itu secara apa namanya secara manual yang kami berikan pasti akan berhasil. 足立も申し上げた通り、我々は、6000キロ離れた日本からインドネシアに、本気で、教育をもっといいものにしようと思って来ています。 Dan kami datang pun ke Indonesia sejauh 6.000 km itu dengan niat sungguh gitu ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. インドネシアの子どもたちのために、そしてインドネシアの国のために、ぜひ一緒に、力を合わせていきましょう。 Jadi untuk anak-anak Indonesia, untuk bangsa ini, mari kita bekerja sama untuk memajukan pendidikan ini.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu, Pak? Ya, mohon maaf ya, saya hanya melengkapi aja apa yang barusan sudah disampaikan dari teman-teman kita yang dari Iqbal. Kebetulan saya izinkan untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yaman, karena saya orang Sunda asli, jadi namanya di aktivitas saya sehari-hari selain membantu mereka dari Black Jepang ini, saya salah satu pengajar di perguruan tinggi di Jawa Barat. Sebetulnya kalau lihat bidang ilmu saya agak sedikit jauh dengan mereka. Saya di ekonomi, khususnya di akuntansi, sementara mereka sendiri fokus di bidang pendidikan. Kenapa saya ikut bantu mereka? Karena kita memiliki kepedulian yang sama bagaimana kita mengembangkan generasi bangsa kita ini, calon-calon pemimpin bangsa ini supaya masa depannya lebih baik. Karena yang kami hadapi sekarang, yang kami lihat sekarang itu pendidikan di kita itu kurang merata ya, karena ada ketimpangan antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa. Nah, berangkat dari keprihatinan tersebut, maka kawan-kawan yang dari Black Jepang ini memperkenalkan sistem ini kepada saya dan saya sambut dengan baik, dan saya akan bantu mereka untuk menyebarkan sistem ini ke seluruh pelosok Indonesia. Termasuk saya ucapkan terima kasih juga kepada Kualitas Pendidikan Bangsa ini yang sudah menyambut baik kami dan ingin mengadakan pilot project di Kota Langsa ini. Kami berpikir bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pendidikan adalah hak seluruh bangsa. Artinya bukan hanya yang di kota aja yang punya kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Didukung apalagi sekarang dengan sistem informasi ini, kami ingin bahwa pendidikan itu masyarakat, khususnya anak-anak, mempunyai kesempatan yang sama, tidak di kota, tidak di desa. Kalau kami hanya berpikir bisnis, kenapa kita tidak kejar kota besar seperti Banda Aceh? Kenapa kita tidak kejar Surabaya? Kita kejar Yogyakarta? Karena pemikiran kami itu bukan hanya sisi bisnis yang dilihat, tapi bagaimana pendidikan ini merata bagi seluruh masyarakat atau seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ini. Dengan harapan kami dan didukung oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, di Kota Langsa pun kita bisa sama-sama mengembangkan sistem ini untuk anak-anak kita. Dan seperti yang tadi diungkapkan oleh mereka bahwa kalau kita melihat ada anak-anak yang cemerlang, calon pemimpin bangsa ini yang cemerlang, mereka sudah siap menyekolahkan beasiswa sampai lulus perguruan tingginya. Mudah-mudahan bisa terwujud apa yang kita cita-citakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba menjelaskan apa sebetulnya juku, karena tadi dibahas oleh yang langsung dari Jepang itu hanya glek. Juku itu sendiri apa? Juku itu bahasa Jepang, artinya adalah bimbingan belajar. Kenapa sistem ini berbeda dengan sistem yang lain? Saya akan coba jelaskan dengan slide. Oke, di sini di buku ini bagaimana kita atau kami termasuk para tutor dan pendidik membantu anak-anak belajar secara mandiri. Jadi artinya anak-anak kita itu kita didik bukan hanya materi pelajarannya sesuai dengan amanat dalam kurikulum 2013 bahwa bukan hanya pelajaran yang kita berikan, tapi bagaimana budi pekerti mereka, bagaimana kemandirian mereka. Itu yang jadi sasaran kami. Nah, dalam materi pendidikan kami, misalkan dalam matematika ataupun dalam IPA dan hal yang lainnya, bukan anak menghafal tentang rumus-rumus tersebut, tapi bagaimana dia memahami inti dari persoalan tersebut. Misalkan 2 tambah 2 4, bukannya si anak menghafali bahwa 2 tambah 2 itu 4, tapi bagaimana si anak itu paham ini muncul angka 4 dari mana. Jadi itu yang coba kami gali dengan sistem ini supaya si anak memahami persoalan-persoalan yang ada di dalam pelajaran-pelajaran yang mereka hadapi.
Nah, di sini ada nanti saya akan tunjukkan di sini sebenarnya permasalahan apa dalam pendidikan ini. Permasalahan dalam pendidikan ternyata banyak. Bukan hanya siswanya, katakanlah siswanya yang nggak mampu, tapi apakah kita yang kita hadapi setiap hari ini ibu-ibu pahami nggak? Pertama, standarisasi sistem bimbingan atau sistem pendidikan. Yang kita tahu kurikulum terus berubah. Anak-anak kadang dibikin bingung. Kurikulum itu berubah dan kadang-kadang gurunya juga bikin bingung. Hari ini maaf, untuk kurikulum ini pakai yang ini, selanjutnya belajar lagi yang ini, belajar lagi yang ini. Tetapi kita lihat IPK ataupun kemampuan anak itu, apakah ada peningkatan? Gak jelas, karena parameter yang diukur untuk ujian nasional saja, saya secara pribadi, saya tidak setuju dengan ada ujian nasional. Kenapa saya tidak setuju? Karena apakah hanya dengan satu minggu itu atau beberapa hari itu kita bisa menilai anak itu mampu atau enggak untuk melanjutkan sekolah berikutnya? Menurut saya itu nggak adil, karena yang adil itu adalah gurunya sendiri yang paham si anak itu kemampuannya sampai di mana. Kalau dengan ujian nasional distandarisasi secara nasional, itu bukan jaminan anak mampu. Terus hal-hal lain yang menjadi akar permasalahan pendidikan, media pembelajaran juga, kayak akses internet, terus informasi yang lain, terus kondisi lingkungan belajar di kelas, pengajar, alokasi waktu yang belajar, itu seluruh permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan kita. Kalau seandainya kita susun seperti ini, kita tata lingkungan pendidikan ini, kami yakin bahwa akan menghasilkan output dan outcome yang lebih bagus untuk generasi kita. Nah, kami dari GLEC dengan model pembelajaran dengan menggunakan sistem GLEC dan JUPU ini, kami ingin membantu siswa untuk mandiri dalam belajar, dalam mempelajari pelajaran. Nah, sistem pelajaran yang kami terapkan itu proaktif. Jadi si anak nanti selesai slide ini saya akan tunjukkan